langsung ke sesi dengar pendapat atau saresehan. Ini kalau kami lihat di chat sudah ada komentar dari Prof. Hari Ar-Rahman. Beliau ini merupakan ketua dari Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan. Akan tetapi ini saya agak-agak takut ini membacakan karena takutnya kontennya tidak bisa memenuhi dari apa yang maksudnya Prof. Hari. Mungkin kalau berkenan Prof. Hari bisa menyampaikan secara langsung. Izin Prof. Hari. Masih di mute sepertinya Prof. Iya. Baik. Silakan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber, Prof. Laksono, Bu Mirza, kemudian Pak Sesmenpora, Pak Gatot. Salam sehat, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Semoga kita dalam keadaan sehat. Salam olahraga. Baik, terima kasih. Ini sangat luar biasa, karena sebetulnya Lokakarya ini nantinya akan berdampak luas terhadap profesi ahli gizi olahraga terutama. Nah, di dalam undang-undang memang sudah disebutkan dalam pasal 63 ayat 1 di Undang-Undang Olahraga bahwa ahli gizi ini merupakan salah satu tenaga keolahragaan, tetapi baru ahli gizi tulisannya, belum sampai ahli gizi olahraga. Apalagi kemudian dalam pasal-pasal selanjutnya tidak dibunyikan ahli gizi itu nanti berperan sebagai apa. Nah, pendapat saya begini, ahli gizi olahraga ini harus menjadi jabatan fungsional di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Artinya, Kementerian Pemuda Olahraga mengusulkan kepada Menpan untuk menjadikan ahli gizi olahraga ini sebagai jabatan fungsional. Karena kalau ditempatkan di PPLP, PPLM, kemudian PPLPD dan misalnya Pelatnas, tanpa ada katakanlah status ahli gizi olahraga ini sebagai jabatan fungsional, seperti halnya pelatih, itu nanti tidak akan jelas dalam sisi status mereka di lapangan. Tapi kalau mereka di PPLP sebagai jabatan fungsional, maka akan kuat gitu. Kan sekarang ini yang jabatan fungsional itu hanya pelatih di bawah Kemenpora. Bisa jadi ahli gizi olahraga ini menjadi salah satu jabatan fungsional yang diusulkan kepada Kemenpan dan kita mendapatkan semacam kuotanya. Berapa seorang ahli gizi di dalam satu program pelatihan performa tinggi di PPLP maupun di PPLD ataupun Pelatnas ataupun, nah itu belum ada. Nah, barangkali kalau bisa mengusulkan kepada Pak Gatot, barangkali kalau ini bisa dimasukkan menjadi semacam jabatan fungsional. Kalau ahli gizi kan sudah ada jabatan fungsionalnya, yang mereka bekerja di puskesmas, mereka bekerja, tapi untuk ahli gizi olahraga, yang bekerja di pelatihan-pelatihan olahraga performa tinggi, ini belum ada. Nah, itu barangkali salah satu yang bisa menjadikan masukan supaya ahli gizi olahraga ini betul-betul ditempatkan di dalam tempat yang tepat dengan mendapatkan perlindungan dari pekerjaannya. Saya kira itu, Mbak Marina, terima kasih. Terima kasih, ditampung dulu ya Pak ya komentar dan ininya. Kemudian ya ini ada lagi dari Prof. Hadinsyah. Prof. Hadinsyah ini Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Gizi Indonesia. Kami persilakan Prof. Hadinsyah. Selamat, Prof. Hadinsyah. Baik, kalau begitu saya yang membacakan saja pertanyaannya dari Prof. Hadinsyah. Ini pertanyaan untuk Pak Gatot. Dalam menu atlet yang tadi disampaikan oleh Pak Gatot, mengapa tidak tampak ada buah? Ada baiknya, ini saran ya Pak, ada baiknya disarankan agar kandungan gizi utamanya dicantumkan. Jadi mungkin tidak hanya berupa foto, tetapi juga dicantumkan kandungan gizi dari makanan yang diberikan kepada atlet. Kemudian ada satu lagi pertanyaan, biar jadi 3 pertanyaan dalam satu sesi ini, itu dari Pak Jenal
Arifin, mungkin Pak Jenal bisa menyampaikan langsung. Ini Pak Jenal dari Asdep Olahraga Prestasi di Kemenpora. Halo Pak Jenal. Baik, saya sampaikan saja. Jadi dari Pak Jenal memberikan komentar bahwa perubahan mindset mengenai gizi bagi pelatih dan atlet, pengawalan penerapan gizi yang terus-menerus semua di wadah pembinaan, anggaran yang mumpuni, dan edukasi dengan penerapannya. Mungkin ini komentarnya lebih kepada Pak Gatot juga ya. Mungkin Pak Gatot bisa langsung menjawab dari 3 komentar dan pertanyaan tersebut, Pak. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Marina. Yang pertama, terima kasih Prof. Hari. Tetap semangat, Prof. Dari Jogja. Belum ketemu lagi di Jakarta. Tetap semangat, matur nuwun. Semoga Besang tetap survive, tetap fight ya. Gitu. Kami terima kasih atas saran dari Prof. Hari tentang jabatan fungsional ahli gizi. Jadi dalam konteks memang legalitasnya akan lebih pas kalau itu punya jabatan yang itu paralel atau inline, tinggal nanti kami laporkan kepada Kemenpan RB. Karena kalau enggak, jabatan fungsional apapun yang lain sudah, pelatih sudah ada, ya. Kemudian profesi-profesi yang lain juga sudah ada. Dan itu menjadi catatan kami, janji ya, tidak hanya semata-mata formulasi yang ada di undang-undang, nanti akan kami segera tindak lanjuti. Nah, sekali lagi, Lokakarya ini menjadi bermakna kan, karena banyak masukan-masukan dan nanti belum yang disampaikan oleh Profesor Habinsyah tadi, ini juga yang saya anggap masuklah apa yang akan menjadi komentar saya. Jadi saya janji ya, Prof. Hari akan kami masukkan, kami tidak lanjuti. Dan kebetulan di bawah kami kan membidangi tentang SDM dan itu ranah di sekretariat. Yang kedua adalah dari Prof. Habinsyah, kenapa di situ tidak ada misalnya keterangan kandungan gizinya seperti apa, kemudian kalorinya berapa, beratnya berapa, weightnya, kemudian kok buah juga nggak ada. Lagi-lagi tadi kan saya sudah challenge kepada Bapak-Ibu sekalian, tolong dikritisi. Ini baru salah satu contoh, belum cabang-cabang olahraga yang lain. Itu akan menjadi catatan kepada kami supaya kami lebih tepat pada saat melakukan identifikasi. Tadi saya katakan, kami bukan ahlinya langsung, sehingga itulah sebabnya asesmen untuk seperti ini kami harus menghadirkan para ahli gizi olahraga yang terkait. Terima kasih atas kritikannya. Kemudian Pak Jenal, rekan kami di Kemenpora, di Deputi 4, betul apa yang disampaikan Pak Jenal Arifin, itu bahwa itu harus ada continuity, harus ada edukasi, harus ada awareness, bahwa masalah ahli gizi ini penting sekali, karena yang selama ini saya tangkap itu belum butuh pemahaman. Boro-boro itu di cabang olahraga yang dibantu oleh pemerintah, yang dibantu Kemenpora. Bagaimana dengan klub-klub yang lain? Apalagi yang merasa tidak dibantu. Ibaratnya mengatakan, apa pedulinya Kemenpora itu negor kami, karena ngasih bantuan aja tidak. Nah, itu hanya bisa dimungkinkan kalau ada regulasi yang kuat. Jadi jangan sampai istilahnya tadi ahli gizi itu hanya nyempil satu aja di pasal 63, tapi apa hak dan wajibannya, dan tidak disebut secara khusus ahli gizi seperti apa, kemudian juga kewenangannya seperti apa. Terima kasih. Terima kasih Bu Marina. Terima kasih. Ini juga ada komentar untuk menindaklanjuti tadi Pak dari yang Prof. Hari. Mohon izin Pak Laksono mau menambahkan. Oh baik, silakan Prof. Laksono. Iya, masih Marina ya. Nah ini menarik ya kalau kita lihat tadi ada di diskusi dengan Pak Gatot, Ibu Broto ya, dan juga masukan-masukan dari para profesor dan pendapatnya. Nah ini saya bukan ahli gizi ya. Saya melihat dari luar sebagai ahli kebijakan ya. Nah, memang ini pertanyaan menarik mengenai ahli gizi. Ini kalau tidak salah sudah ada asosiasinya ya untuk olahraga itu ISNA ya, betul ya. Indonesian Sport Nutrition Association ya. Nah, pertanyaan menarik, ISNA ini anggotanya itu apakah betul-betul mempunyai kompetensi yang standar ya. Jadi tadi seperti yang
Pak Gatot katakan ya, ketika kelompok tenis itu mempunyai menu yang seperti ini, itu apakah oleh ahli gizi yang memang teruji ya? Artinya itu apakah ISNA itu mempunyai apa yang disebut sebagai kompetensi yang memang disahkan oleh Menpora juga? Ada semacam sertifikat nih Pak Gatot ya. Jadi kita tidak bisa menyatakan sembarang ahli gizi ya, saya sebut sembarang ya, itu untuk mengaku sebagai ahli gizi olahraga Pak ya. Nah, saya nggak tahu Pak, nih pertanyaannya apakah ada nggak ujian-ujian dan standar-standar yang pakai modul yang khusus untuk menyatakan bahwa si A atau si B ini memang ahli gizi khusus untuk olahraga. Ya nih, seperti seorang akuntan itu punya semacam sertifikat akuntan ya, atau dokter itu juga punya dokter spesialis itu brevet ya. Nah, monggo, kira-kira apakah ada nggak nih Pak Gatot ya? Ya. Prof. Laksono, ini pertanyaan yang menarik ya. Ya di profesi apapun itu harus ada sertifikasi, standarisasi. Jadi tidak bisa orang mendeklar bahwa saya ahli. Nggak usah jauh-jauh, seorang Mourinho saja pada saat harus menjadi awalnya pelatih di Portugal, kemudian awalnya juga dia itu hanya seorang penterjemah. Dia itu nggak ada background olahraga, dia itu hanya seorang penterjemah bahasa Inggris gitu, dan ahli psikologi. Akhirnya bisa menjadi pelatih. Pada saat level menjadi pelatih, dia harus memasuki apa yang disebut program untuk sertifikasi kepelatihan. Nah, ini kaitannya dengan masalah ahli gizi. Nah, di cabang-cabang olahraga, ini kami tempo hari menugaskan kepada Besang, kebetulan di sini ada Prof. Hari, untuk juga mulai mengenforce, melalui mengedukasi kepada cabang-cabang olahraga. Inilah pentingnya dari Besang, agar profesi kepelatihan, profesi yang lain, misalnya termasuk ahli gizi, itu mereka harus punya standarnya. Karena kalau enggak, mereka akan mengklaim dirinya sendiri. Jadi poinnya adalah, kalau enggak, tadi wajar kalau ada tanggapan, ini kok enggak ada buahnya, kemudian kandungannya seperti apa. Tadi kan sudah saya lempar, mohon ini menjadi semacam test case, supaya itu menjadi pelajaran bagi cabang-cabang olahraga. Jangan merasa mereka kemudian yang merasa, enggak kok ini di tempat saya sudah ditemani oleh seorang ahli gizi. Padahal ahli gizi yang bersangkutan itu harus punya sertifikasinya. Terima kasih Prof. Laksono. Baik, terima kasih Pak Gatot. Mungkin ini masih masih sama untuk menindaklanjuti dari Prof. Laksono tadi. Ini ada komentar dari Prof. Hadinsyah. Mungkin Prof. Hadinsyah bisa menambahkan dulu, baru nanti ke Prof. Hari. Silakan Prof. Hadinsyah, mohon di-unmute dulu. Oke, terima kasih banyak. Tadi saya coba unmute, tapi karena host semua unmute, jadi saya nggak bisa. Tapi alhamdulillah sekarang sudah. Terima kasih Pak Sesmen Menpora, juga Ketua Besang dan sejawat semua, khususnya tim UGM yang luar biasa menurut saya ya, betul-betul mengadres masalah-masalah kebangsaan yang real menjadi kebutuhan kita untuk menentukan harkat bangsa di dunia ini. Terima kasih juga kepada Bu Marina sebagai moderator. Saya setuju sekali usul Prof. Ari, Ketua Besang, bahwa betul diperlukan tadi lembaga sertifikasi. Kami nanti akan konsultasi. Saya sudah diskusi sebenarnya 2 minggu yang lalu dengan Ketua Asosiasi per Profesi. Saya Ketua Asosiasi Pendidikan Tinggi gizi. Nanti ada lagi dari pendidikan vokasi. Dan ISNA itu di bawah Persagi. Dan Ketua Persagi prinsipnya udah oke. Bahkan malam ini kami ada diskusi untuk persiapan-persiapan lebih lanjut. Tapi memang nanti rujukan kami kan unit-unit kompetensi ya Pak Prof. Hari. Nah, unit-unit kompetensi ini saya lihat di Kemenaker ada standar nutrisionis, tapi masih sedikit sekali gitu ya, belum merespon kebutuhan percabang olahraga. Dia umum bagaimana melaksanakan asesmen, kemudian mendiagnosa permasalahan pada atlet, kemudian bagaimana merekomendasikan bagi atlet, ya mengevaluasi. Tapi kita kan tahu begitu banyak cabang olahraga, bahkan setiap cabang itu ada lagi sub-subnya ya. Nah ini saya nggak tahu, di luar negeri pasti ada ya.
mungkin di kita perlu kita sepakati supaya enggak mengadopsi liar begitu saja. Dalam konteks kayaknya bagaimana gizi di basket, gizi di renang, gizi di sepak bola. Saya yakin ada yang tadi di dalam panduan yang dibuat Dr. Mirza mungkin sudah ada di dalam, tapi kan itu akhirnya harus menjadi legalitas dari Kemenpora nanti bersama Besang, khususnya nanti unit-unit kompetensi, sehingga ketika LSP ini didirikan, nanti Besang kan melihat apakah unit-unit kompetensi, misalnya tadi untuk atlet pelari jarak pendek atau jarak jauh itu sudah memenuhi. Kalau untuk renang ini sudah terpenuhi atau belum, kemudian baru nanti lanjutnya bagaimana melatih asesor, kemudian juga mungkin level-level dari unit kompetensi ini. Apakah dikaitkan KKNI kita yang butuh sekarang 6+, ya, yang level 6, kemudian nanti lama-lama kita bertahap ada level 7. Kan kalau di gizi juga ada namanya profesi dietitian, tapi levelnya sudah 7. Nah, apakah nanti dietitian yang memahami gizi olahraga, praktek ke gizi olahragaan itu berarti dia spesialis gitu ya. Nah, ini barangkali perlu kita atur bersama. Saya senang sekali kalau bisa nanti bersama Ketua Persagi konsul dengan Prof. Hari, Ketua Besang, dan juga dengan Kemenpora bersama nanti dengan Dr. Mirza dalam kaitannya setelah nanti ada ini modul uji coba pelatihan. Oke, berarti kan lebih lanjut nanti betul saran Prof. Hari perlu ada sistem uji kompetensi hingga semua orang gizi bisa mendeklarasikan diri begitu ya. Makasih. Baik, terima kasih Prof. Hardinsyah. Silakan Prof. Hari. Baik, terima kasih. Salam kenal Prof. Hardinsyah. Barangkali yang ingin saya tambahkan, mohon izin Pak Gatot, bahwa ISNA ini sebetulnya sudah berdiskusi dengan kami berkaitan dengan penyusunan standar kompetensi, kemudian penyusunan kurikulum pelatihan ahli gizi olahraga, kemudian juga penyusunan modul pelatihan, kemudian materi uji kompetensi ahli gizi olahraga, dan yang terakhir menyarankan untuk membentuk lembaga sertifikasi. Dan ini perlu terus ditindaklanjuti, karena sebagai sebuah profesi, ISNA atau ahli gizi olahraga ini tadi betul pertanyaan Prof. Laksono bahwa mereka perlu sertifikat kompetensi yang dihasilkan dari sebuah proses sertifikasi, sehingga teman-teman ahli gizi olahraganya nantinya ketika bertugas, mereka sudah mengantongi sertifikat kompetensi sebagai seorang ahli gizi olahraga. Nah, inilah yang kemudian memisahkan antara ahli gizi olahraga dengan induknya, dengan ahli gizi. Nah, di sini peran ISNA, kemudian peran AIBGI, juga peran dari Persagi, dan juga kami sendiri dari Besang akan banyak bekerja sama dengan ISNA dan Persagi untuk paling tidak menginisiasi untuk membuat semacam sertifikasi kompetensi bagi para ahli gizi, terutama gizi olahraga. Saya kira itu Mbak Marina, saya sepakat dengan Prof. Hardinsyah, barangkali ke depan kita akan lebih banyak bekerja sama. Terima kasih Mbak Marina. Baik, terima kasih Prof. Hari. Ini juga ada juga tanggapan dari Bapak M. Adil selaku perwakilan dari Direktorat Gizi Masyarakat Kemenkes. Kepada Pak Adil, dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Bu Marina. Sebenarnya yang di dalamnya ada Pak Iwan, ada Pak Iwan Halwani sama Ibu Evi Fatima. Namun yang ingin saya sampaikan memang tentang gizi keluargaan ini saat ini masih baru di Persagi, dan memang masih perlu dikatakan seperti kata oleh Prof. Hardin tadi, masih perlu kita tata lebih bagus, dan saya mendengarkan masukan dari Prof. Hari juga sangat sudah inline. Harapan kami ke depan memang tentang gizi keluargaan ini lebih bagus lagi, lebih terbina dan lebih tertata dengan baik, sehingga masing-masing penanggung jawab di sini, karena tidak semua ahli gizi yang ada itu bisa menekuni bidang-bidang ini.
dan harus ada spesifik tersendiri sehingga memang menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Karena gizi keolahragaan itu sangat spesifik, tidak seperti gizi pada umumnya. Harapan kami demikian, Bu. Tinggal termasuk uji kompetensinya mungkin nanti yang menyaring menjadi saringan mana siapa dan pada cabang olahraga mana yang mereka tekuni. Karena kalau secara keseluruhan sebenarnya ahli gizi pada prinsipnya itu ke gizi seimbang, tetapi kalau cabang olahraga itu ada spesifik tersendiri. Demikian mungkin harapan kami, mudah-mudahan dari pertemuan ini bisa ke depannya lebih tegas lagi dan lebih jelas lagi siapa dan pada cabang olahraga mana yang ditekuni. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adil. Ada yang mau memberikan komentar atau tanggapan lagi? Izin, bisa nggak Bu ya? Silakan. Baik, silakan. Saya Iwan Bu dari Direktorat Gizi ya, Mbak. Terkait dengan ini, terkait dengan gizi olahraga ini, terus terang kami sangat menyambut baik ya Bapak dan Ibu. Kaitannya bagaimana olahraga prestasi kita dan olahraga permainan kita itu mempunyai prestasi yang bagus. Tapi masalahnya adalah selain pelayanan gizi yang bagus nanti di pusat pelatihan atlet, yang terpenting adalah bagaimana kita mengedukasi gizi kepada seorang atlet. Saya pernah baca di Liverpool FC itu di sekolahnya, tahun pertama itu bukan diajarkan cara menendang, heading, dan lain sebagainya. Tapi tahun pertama itu adalah mereka diajarkan bagaimana mengonsumsi makanan ya yang sesuai dengan jenis olahraga yang akan ditekuni oleh atlet tersebut, dalam hal ini di Liverpool ya, di Liverpool Football Club ya. Itu yang terpenting adalah edukasi kepada si atletnya. Jangan sampai atlet merasa bosan dia makan di pusat pelatihan atlet, dia cari mie ayam, cari bakso, akibatnya tidak sesuai dengan aktivitas dan asupan gizi yang diperlukan untuk kebutuhan olahraganya. Demikian itu yang saya usulkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan. Ada dari tamu undangan lain, peserta lain yang ingin menyampaikan pendapat ataupun komentar terkait paparan dari 3 narasumber tadi? Baik, silakan Pak Jenal dari Kemenpora. Mungkin bisa tolong di-unmute. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Iya, sudah terdengar Pak. Izin menambahkan dari barusan yang mengomentari terakhir, izin mohon maaf namanya tidak saya sebut, bahwa memang setuju dengan yang disampaikan tadi. Mungkin ini saya menyampaikan juga apa yang waktu saya di pembibitan. Saat itu kami selain ada tim ekspor ya, yang ada untuk misalnya untuk cabur angkat besi lah, seperti Penas Pandu, tetapi kami bukan lihat dari personal itunya. Kami menyoroti contoh Pak Wasinton, dalam hal ini kami hasil diskusi, Pak Jenal, sebenarnya yang paling penting adalah edukasinya kepada atlet, termasuk pelatih dalam hal ini, sebagaimana yang pertanyaan tadi ataupun usulan tadi di atas yang saya sampaikan. Jadi memang atlet itu sendiri tahu bisa mengukur diri sendiri, termasuk apa yang dimakan. Nah, di kita kebetulan juga kita tahu bahwa anak-anak Indonesia ataupun semua juga kan ini ada regenerasi. Artinya dari remaja ke remaja dewasa dan senior ini ada penggantinya. Jadi oleh karena itu tentu yang kontinuitas, yang edukasi, yang terus harus diterapkan, apalagi kepada nanti elit atlet yang sangat perlu. Jadi saya setuju dengan tadi yang terakhir, memang perlu itu. Jadi jangan sampai anak ini malah nyari makanan yang lain, yang notabene hanya rasa ataupun di lidah saja. Demikian Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jenal. Ini kemudian Pak Herman Caniago, Pak Asdep dari Tenaga Keolahragaan ini yang sangat terkait karena dari tadi kita membahas mengenai gizi sebagai tenaga keolahragaan. Silakan Pak Herman. Izin Pak Sesmen, Prof. Laksono dan Bu Mirza.
menarik apa yang kita diskusikan siang ini, karena ini menyangkut peran serta kontribusi daripada gizi olahraga dalam rangka pembinaan olahraga di Indonesia. Bahwa kita ketahui bahwa ilmu olahraga tidak bisa berdiri sendiri, multidisiplin, perlu keterlibatan dari berbagai aspek, baik itu ahli gizi olahraga, psikolog, maupun fisioterapis dan lain-lain. Sebenarnya pengakuan terhadap keberadaan ahli gizi di sini seperti yang sudah disinggung oleh narasumber terdahulu termasuk asesmen kan sudah ada di pasal 63 Undang-Undang SKN. Cuman yang kita lihat belum dimaksimalkan, mungkin harus ada regulasi lebih lanjut yang bersifat lebih bisa memayungi keberadaan daripada ahli gizi olahraga ini. Karena ini menurut kami peluang yang sangat besar sekali menjadi tenaga keolahragaan. Jadi apalagi kalau kita tahu, kalau kita bicara mengenai pembinaan, terlambat kalau kita bicara sudah di PPLP. Seharusnya kita sudah mulai pada atlet-atlet di klub-klub atlet usia dini. Karena pernah saya diskusi dengan Bu Mirza sebelum ini pada FGD yang lalu itu, sebenarnya adaptasi itu kan dimulai 10 tahun akan membentuk daripada metabolisme di dalam tubuh seseorang atlet itu. Sehingga perlu ada waktu yang cukup untuk supaya hasilnya bisa kita lihat pada saat mereka masuk di jenjang-jenjang usia 16 sampai 25 dan sebagainya. Jadi itu proses itu yang harusnya. Ini makanya peran ahli gizi ini harus sudah masuk di tataran yang usia dini tadi semestinya. Jadi keberadaan ini perlu dimanfaatkan semaksimal oleh teman-teman yang berprofesi sebagai ahli gizi olahraga. Sangat besar peluangnya dan kami dari ASDEP Tenor juga concern. Kami bekerja sama dalam waktu dekat ini dengan pihak KONI dan profesi ahli gizi olahraga untuk menyelenggarakan pelatihan untuk ahli gizi olahraga. Nah, ini adalah satu bentuk kepedulian kami bahwa ini profesi yang memang turut dapat membantu membangunnya prestasi olahraga Indonesia seperti yang disampaikan oleh Mirza, ada kebanggaan bangsa nanti karena memang kita sudah melakukan penataan sistem pembinaan yang baik dan benar dengan melibatkan semua unsur di dalam pembinaan olahraga. Jadi ini peluang yang sangat betul-betul bisa dimanfaatkan oleh teman-teman para gizi olahraga. Mudah-mudahan nanti asosiasi daripada ahli gizi ini di samping dengan Kemenpora juga bisa dengan stakeholder olahraga lainnya mengikat untuk supaya nanti mereka bisa masuk dalam pembinaan olahraga baik itu di cabur-cabur maupun di pemusatan latihan. Saya kira itu Mbak Marina. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Herman. Berikutnya ada dari Asisten Deputi SKO dari Dr. Bayu Rahadian. Kepada Dr. Bayu, kami persilakan, Dok. Terima kasih, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, mohon izin Pak Gatot, Pak Prof, Bu Mirza, teman-teman dari Universitas Gadjah Mada, apresiasi, terima kasih perhatiannya luar biasa terhadap sekolah khusus olahraga, kalau di Dikbud, sekolah keberbakatan olahraga. Nah, mungkin Bu Mirza lain kali kalau bisa di berikutnya ini teman-teman dari Kemendikbud, khususnya pendidikan khusus dan layanan khusus atau pendidikan dasar sekarang berubah namanya, itu sebaiknya diundang karena beliau yang mengampu dari sekolah khusus olahraga, sekolah keberbakatan olahraga. Jadi nomenklaturnya sekolah khusus olahraga itu memang itu dari Ragunan, tapi dari Permendikbud yang baru itu sebenarnya secara regulasi memang yang menentukan nomenklatur sekolah itu adalah Kemendikbud, yaitu ke sekolah keberbakatan olahraga. Memang betul permennya belum ditandatangani, tapi pada dasarnya
mereka sudah membuat 15 sekolah keberbakatan olahraga. Jadi memang nanti perlu untuk menjadi sampling selain kami dari, terima kasih sekali lagi, PPLP, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pelajar, latihan pelajar di 34 provinsi, ada di 16 provinsi sekolah keberbakatan olahraga yang sepertinya perlu untuk diberi penyegaran atau mungkin kita sama-sama bersama. Dan juga tentunya kami yang di pusat adalah sekolah khusus olahraga. Sebenarnya namanya dulu Diklat Sekolah Ragunan. Jadi sekarang mohon maaf adanya di Cibubur karena memang kebetulan DKI sudah membuat PPOP di mana untuk atlet mereka sendiri sudah kehabisan kuota sekitar 490 kamar. Jadi kami sementara di Cibubur, yang tentunya kami mengharapkan Cibubur ini direvitalisasi menjadi suatu sentra yang tentunya training camp untuk pelajar yang sifatnya nasional. Jadi memang harapannya merupakan batu milestone berikutnya sebelum masuk ke elit atlet. Jadi tentunya gizi di situ perlu diperhatikan. Jadi memang kami juga concern sebenarnya Mbak. Jadi sesuai dengan yang hasil survei itu memang pemerhati kami dari khususnya dari Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah cukup concern dari semua pejabat yang saya pernah diskusi sudah paham betul betapa pentingnya ini nutrisi dan ahli gizi ini. Jadi memang kedua-duanya sangat dipentingkan. Jadi memang tapi juga memang perlu diperhatikan tadi disampaikan juga jangan lupa kami dari pembudayaan olahraga itu dari usia dini. Jadi yang kami terima itu dari pelajar. Jadi sudah memasuki usia di 11-12. Jadi alangkah baiknya itu gizi sejak dari kalau teman-teman mungkin kalau lihat di negara-negara maju itu memang sudah ada regulasinya untuk anak-anak mulai dari usia dini. Jadi sehingga bahan yang kami terima itu jadi skill speed dan lain-lain cepat, tapi sebenarnya bahannya yang waktu pembangunan dia di balita pertama itu sangat menentukan untuk atlet ke next berikutnya. Jadi mungkin juga tadi sudah disampaikan juga bangsa antara lain adalah budaya makan. Budaya makan itu memang sangat dipentingkan. Kemudian juga mungkin nanti di workshop berikutnya kita juga akan lebih detail lagi terkait dengan SOP. Tapi pada dasarnya sekali lagi kami dari PPLP bahkan mungkin Pak Sesmen mohon izin Pak Sesmen nanti kebetulan untuk 2021 Bappenas itu memang Pak Ses selalu menanyakan mengenai naskah akademik sekali lagi. Jadi terima kasih nanti kalau teman-teman dari dari hasil lokakarya ini menghasilkan naskah akademik sehingga teman-teman di Bappenas dan Ditjen ke DJA itu benar-benar paham betapa pentingnya gizi karena memang klasik gizi itu agak mahal Pak Ses. Jadi sedangkan mohon maaf dana kami untuk PPLP itu selalu baseline. Jadi untuk 2021 mungkin mohon dikawal kalau bisa ditambahkan Pak Ses untuk dana dekonsentrasi PPLP, tapi kami dari Kasdepan dari Deputi juga sudah mengarahkan untuk bahkan mengurangi cabur dan kuota atlet sehingga bisa memasukkan nanti mungkin di lokakarya berikutnya saya akan sampaikan secara paparan mungkin kami sudah memasukkan poin-poin pelatih fisik dan juga ahli gizi Pak dihonorkan untuk di dana dekonsentrasi sehingga kami mengurangi jumlah kuota atlet harapannya meningkatkan kualitas. Mungkin itu saja informasi yang kami sampaikan. Jadi terima kasih Bu Mirza, tapi kami dari ASDEP khususnya yang mengampu sekolah khusus olahraga, sentra maupun juga PPLP itu kami tentunya seperti yang disampaikan oleh Pak Ses, kami adalah yang penting adalah komitmen, loyalitas untuk melaksanakan betapa pentingnya gizi dalam yang merupakan bagian dari sport science yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri waktu Hari Olahraga Nasional, bahkan Presiden juga terkait dengan ekosistem pembinaan prestasi olahraga nasional. Sehingga kami konsisten, harapannya tentunya di masa berikut
semakin gizi yang terpenuhi, tentunya peningkatan kualitas, strength conditioning, dan tentunya puncak prestasi bisa dicapai dengan optimalnya gizi yang diberikan kepada atlet. Mungkin itu tambahan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Bayu atas informasinya. Saya juga baru tahu bahwa ternyata istilahnya bukan sekolah khusus olahraga lagi ya, tetapi sekolah keberbakat olahraga. Baik, nanti akan dicatat. Dan juga tadi poin pentingnya Bu Mirza agar mengundang dari Kementerian Pendidikan ya, Kemdikbud, pada acara selanjutnya. Ini saya melihat di chat ada komentar menarik dari Prof. Hardinsyah. Mungkin Prof. Hardinsyah berkenan untuk menyampaikan secara langsung, ini karena terkait dengan materi yang disampaikan oleh Bu Mirza tadi. Silakan Prof. Hardinsyah, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Bu Marina. Lagi-lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua, khususnya dari Kemenpora, Pak Sesmen. Ada Pak Herman Caniago, udah lama kita nggak ketemu Pak Herman ya. Pak Ketua Tim Peneliti, Pak Prof. Trisno dan juga Dr. Mirza. Tadi kalau nggak salah nih, tolong diingatkan saya, ada disampaikan tiga kompetensi ahli gizi olahraga. Satu, gizi olahraga, seingat saya ya. Kedua, food service. Ketiga, edukasi atau komunikasi tadi ya. Salah satu deh ya. Jadi gizi olahraga, food service, komunikasi. Nah, maksud saya ini kan belum spesifik yang nomor 3 ini ya. Komunikasi kan dimiliki kompetensi semua okupasi deh kayaknya. Food service ini juga banyak okupasi lain yang juga punya kompetensi food service. Teman-teman yang belajar boga juga, ya, yang belajar ilmu pangan juga. Jadi menurut saya mungkin kita rumuskan lebih spesifik ya. Atau kita modifikasi dari asuhan gizi secara umum ya. Pertama dia bisa mengukur, menetapkan atau menilai status gizi dan permasalahan atlet untuk cabang olahraga tertentu. Jadi kata atlet atau cabang olahraga tertentu ini harus dicantumkan karena itu yang membedakan nanti dengan bagaimana pilihan status gizi di bidang lain. Dan saya kira Bu Marina udah menangani lama di Kemenpora ya. Saya lihat tadi kan jabatannya ASDEP di bidang penilaian antropometrik ya. Mungkin juga nanti jadi body composition analyzer ya, tidak hanya antropometrik, body composition ya. Nah kemudian ketika nyampe pada food service itu salah satu intervensi, barangkali jadinya mampu, nah ada tadi kalau nggak salah juga, nggak tahu di bagian mana ada preskripsi diet dan edukasi. Mungkin itu ada dua nih, tergantung nanti levelnya. Pertama, kalau tadi levelnya lebih tinggi, preskripsi gizi. Karena itu betul-betul gizi individual kan ya. Ketika dia cedera, lain lagi kebutuhan gizinya. Ketika dia sedang menghadapi stres, beda lagi kebutuhan. Ketika latihan. Jadi bisa nggak itu dieksplisitkan ya ketika melakukan preskripsi gizi dulu. Nanti ada lagi orang yang menerjemahkan, mungkin itu level gizi, tenaga gizi level 5 barangkali ya, diploma, menerjemahkan preskripsi gizi menjadi preskripsi diet gitu. Jadi jangan langsung dibuat sapu jagat, maksud saya dibedakan antara preskripsi gizi dengan preskripsi diet. Ya, karena preskripsi gizi ini memang orang yang sudah punya saintek dan pengalaman di dalam menentukan kebutuhan gizi individu, ya, termasuk vitamin mineral di samping dari komposisi asam amino apa segala. Setelah itu nanti ada yang menerjemahkannya ke preskripsi dietnya. Nah kalau boleh itu dan disebutkan lagi untuk cabur tertentu, karena lagi-lagi preskripsi gizi untuk cabur tertentu ketika pra tanding dan tanding atau ketika latihan kan beda. Nah memang menurut saya ini kompleksitasnya luar biasa ya dibanding ilmu gizi biasa ya selama ini. Karena itu kalau kita bisa unit-unit kompetensinya tadi lebih rapi, maka ketika pelatihannya juga jadi terjelas bahwa nanti ternyata itu ada macam-macam. Mungkin nanti ada 20 jenis sertifikasi untuk dinyatakan yang kompeten sebagai ahli gizi olahraga. Ada gizi olahraga yang dia hanya kompeten
untuk tadi gizi pada perenang, pada sepak bola dan lain sebagainya. Jadi itu aja menurut saya, karena kalau nanti hanya disebut food service saja atau disebut komunikasi, mungkin komunikasi ini seperti tadi saran Pak Iwan dari Kemenkes ya. Jadi kompetensinya tadi mampu memberikan edukasi perubahan perilaku pada atlet cabur apa, gitu ya. Jadi ujungnya cabur apa ini kayaknya jadi penting deh, karena akan itulah yang membedakan nanti sertifikasi untuk dia cabur sepak bola dengan cabur pelari dan sebagainya. Makasih. Ini saran aja ya untuk dipertimbangkan. Belum tentu juga pikiran saya benar. Baik, terima kasih Prof. Hardinsyah. Untuk selanjutnya nih ada dulu dosen saya nih, dosen fisiologi saya kepada Dr. Zainal Mutakin ini menyampaikan di chat ya bahwa training dan nutrisi itu adalah inti untuk mencapai performance yang optimal. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut nih Dr. Zainal secara langsung gitu. Dr. Zainal. Mungkin panitia bisa meng-unmute Dr. Zainal Mutakin. Terima kasih. Baik. Ketemu lagi Prof. Hardinsyah. Ya. Jadi tolong ya kalau kita sempat baca textbook Work Physiology, itu karangannya Per Orlov Astran, beliau adalah exercise physiologist. Jadi sebetulnya tadi disampaikan ada kasus di lapangan, atlet mudah marah dan sebagainya. Jadi sebetulnya inti untuk meningkatkan performance itu perlu adaptasi. Dan tadi menarik apa yang disampaikan Prof. Hardinsyah. Betapa kompleksnya tubuh kita ini ketika terpapar dengan load-load yang senantiasa berubah. Dan perlu difikirkan, orang kalau berolahraga itu pasti ada kerusakan micro tears ya, jadi kerusakan jaringan-jaringan kecil yang nanti proses pemulihannya juga perlu protein-protein tadi Prof. Hardinsyah. Ya, jadi jangan anggap orang yang berlatih itu sama dengan orang yang biasa. Kerusakan pasca latihan itu yang nanti ada parameter enzim-enzim yang menunjukkan betapa parahnya otot-otot itu yang rusak ya. Maka di situ perlu kita mungkin ya pemeriksaan MRI misalnya ya. Jadi luar biasa kalau gizi tidak dibekali oleh kondisi yang senyatanya di dalam tubuh karena terpapar oleh load-load yang luar biasa tadi. Kalau dalam ilmu fisiologi itu bukan homeostasis lagi, tetapi allostasis. Sehingga perlu penanganan terutama dalam fase pemulihan itu dengan gizi yang sangat bagus. Yang kedua, yang sering dilupakan bahwa sebetulnya yang mengatur tubuh kita ini siapa tuh? Itu adalah sistem saraf otonom. Ya, saraf parasimpatis itu yang membangun anabolistik, yang simpatik itu adalah yang katabolistik. Jadi olahraga itu sebenarnya perusakan yang besar-besaran itu, ya, yang ditengarai oleh saraf simpatis. Maka ada istilah overtraining. Overtraining itu berarti saraf simpatisnya itu terus dominan terus, itu akan sangat menghancurkan organ-organ tubuh. Jadi sekali lagi, bagus sekali ahli gizi olahraga ini memang harus memahami betul apa yang terjadi dalam tubuh itu, tidak seperti ketika menghadapi orang sakit biasa. Saya kira itu, jadi sekali lagi nanti semangatnya adalah dari Per Orlov Astran itu yang menulis textbook Work of Physiology, ya. Itu membuat skema bahwa core dari performance tidak lain adalah training dan gizi tadi. Saya kira itu sehingga kita tidak perlu ragu-ragu lagi betapa gizi olahraga itu merupakan syarat mutlak ya untuk performance yang optimal, bukan yang maksimal loh ya. Jangan sekali-kali kita mengatakan performance yang maksimal, itu bahaya. Tetapi performance yang optimal. Sekali lagi itu, Mbak ya, terima kasih atas kesempatannya untuk bersilaturahmi dengan Prof. Hardinsyah ini, yang hanya lewat WA terus saja. Terima kasih. Barakallahu fikum. Amin. Baik, terima kasih kepada Dr. Zainal Mutakin. Untuk selanjutnya ini ada dari Pak Adi lagi ya, dari
Kementerian Kesehatan terkait pendidikan gizi olahraga. Silakan Pak Adil. Terima kasih. Mungkin saya tidak perlu komentar lagi, di chat aja, Ya. yang cukup Oh, chat baik. aja. Chat aja. Terima Baik. kasih. Ya, jadi dari Pak Adil ini bahwa memang pendidikan gizi olahraga ini memerlukan pembahasan lebih lanjut dengan Kemendikti, dengan Gizi Kemenkes, dengan AIPGI, AIFOGI, kemudian dengan profesi terkait, Kemenpora, dan juga stakeholder lainnya. Itu adalah dari Pak Aidil. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan atau saran terkait materi yang tadi disampaikan ke narasumber. Mungkin di sini ada perwakilan juga dari KONI Pusat ya, kalau tidak salah, saya melihat ada perwakilan dari KONI Pusat dari Bu Lili. Silakan Bu. Baik, terima kasih Ibu Marina sebagai moderator, yang terhormat Pak Sesmen dan Bapak-bapak senior, para profesor. Izin menambahkan tadi dimaksudkan untuk gizi olahraga, ini kan memang perlu yang secara spesifik. Nah, mungkin ini bisa bermanfaat. Beberapa waktu yang lalu, kita itu ada suatu klasifikasi dari cabang olahraga. Jadi ada 4 besar. Satu adalah permainan, itu olahraga permainan. Di situ ada bulu tangkis, ada sepak bola, ada tenis meja, dan lain sebagainya. Itu termasuk kategori klasifikasinya di cabang olahraga permainan. Lalu yang kedua adalah ada cabang olahraga terukur, lalu cabang olahraga bela diri, dan cabang olahraga akurasi. Nah, ini mungkin bisa dimanfaatkan untuk klasifikasi itu, sehingga membantu dalam misalnya nih, oh ini ahli gizi bagusnya atau ahlinya di cabang olahraga bela diri. Nah, itu kan relatif hampir sama karakteristiknya. Nah, yang terukur juga yang akurasi dan permainan. Kira-kira itu masukan dari KONI. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Bu Lili dari KONI. Dari perwakilan instansi lain, mungkin di sini ada dari NOC. Kalau tidak ada komentar, baik, kita sudahi untuk sesi dengar pendapat pada hari ini.